Oke, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat pagi, Pak. Kedengeran. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teorema isomorfisme grup ya. Nah, ini sedikit mirip dengan apa namanya? Isomorfisme di ruang vektor ya, di aljabar linear elementer. Jadi sebelum kita belajar isomorfisme, kita belajar tentang homomorfisme dulu ya. Homomorfisme grup ya. Nah, jadi kalau kita punya G dan H itu suatu grup ya, tidak mesti G-nya sama, H-nya sama ya. Bisa jadi berbeda ya. Dan operasinya pun bisa jadi berbeda ya. Jadi ingat tidak mesti sama. Ya, jadi kita punya GH suatu grup ya. Dan kita definisikan fungsi dari G ke H ya. Boleh juga dari H ke G, nggak gitu masalah sebenarnya ya. Ini fungsi ini ya, pemetaan ini itu dikatakan homomorfisme ya. Itu kalau ini saya misalkan operasi di G dan H itu sama-sama bentuknya kali ya, tapi tidak mesti harus sama ya. Jadi untuk setiap XY di G ya, ini berlaku Fx kali Y itu sama dengan Fx kali Fy ya. Kali di sini ini adalah operasi di G, sementara kali di sini operasi di H karena Fx sudah di H ya. Xy-nya di sini adalah Fx dan Fy-nya. Ya mestinya kalian tidak bakal kesulitan ya untuk membedakan mana operasi di X, mana operasi di G atau di domain dan mana operasi di kodomain. Ya, sederhana aja sebenarnya ya. Nah, ini maksudnya atau gampangnya kita katakan dia mengawetkan operasi ya. Jadi mau dioperasikan terlebih dahulu baru dipetakan akan sama hasilnya dengan dipetakan dulu baru dioperasikan ya. Jadi ini istilahnya pemetaan atau fungsi yang mengawetkan operasi ya. Nah, contohnya homomorfisme misal F itu dari Z ke Zn seperti itu ya. Yang X dipetakan ke jadi X mod N ya. Ini adalah contoh dari homomorfisme. Oke, tapi untuk menjelaskan bahwa ini contoh ya, kita harus buktikan dia memenuhi definisi ya. Definisinya saya kotakin ini. Ya. Tapi untuk mempermudahnya saya pakai N-nya ya sebagai ilustrasi ya. N-nya saya pilih misal 5 seperti itu ya. Nah, sekarang misal kita punya XY anggota Z ya.
Oke. Nah, sekarang berapakah fxy? Fxy sama dengan xy mod 5. Seperti itu. Nah, bagi kalian yang sudah mengambil teori bilangan ya, kalian sudah tahu bahwa x mod 5 ya dikali x kali y mod 5 ini sama dengan xy mod 5 ya. Bagi yang izin silakan, yang penting absen ya. Tidak perlu, tinggal ditulisnya komennya ya. Yang penting kalian absen. Nanti videonya bisa dilihat belakangan. Oke, ini kalian sudah pelajari ya. Bagi kalian yang tidak tahu x mod 5 ya, contoh ya. 7 mod 5 itu berapa? Yang sudah ngambil teori bilangan berapa 7 mod 5? 2, Pak. 2 ya. Kalau 14 mod 5? 4, Pak. 4 ya. Seperti itu. Nah, ini gampangnya gini. 7 dibagi 5 sisa berapa gitu. Kan 7 bagi 5 1 sisa 2. 14 bagi 5 berapa? Kan 2 sisa 4 seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Operasi mod ya. Ya, jadi karena ini sama dengan x mod 5 dikali y mod 5, maka ini sama dengan fx kali fy. Nah, seperti itu. Ingat, perkalian di sini adalah perkalian mod ya. Perkalian yang kedua. Sedangkan perkalian di sini itu perkalian biasa. Ya, perkalian di Zn lah ya, perkalian di Z5 ya. Sampai sini apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, oke, untuk mempermudah untuk kalian mungkin masih kadang penasaran ya. Buktinya sebenarnya kalau nggak salah, bukan salah ya, emang ada di video saya di teori bilangan ya. Tapi kita mudah gitu ya. 7 kali 14 ya. Ini sama dengan 98 ya. Kemudian 98 mod 5 ya ini adalah 3 ya. Nah, kalau perkaliannya ini ya, perkalian ini ya, ini kan 7 mod 5 kali 14 mod 5 ya adalah 6 ya. 6 sorry, kali 8 ya. Nah, 8. Tapi ini ingat perkalian modulo, perkalian di Z5. Berarti ini sama dengan 3 ya. Hasilnya sama. Seperti itu. Nah, ini sekedar ilustrasi ya. Oke, yang tentu menarik adalah sekaligus latihan soal ya. Kalau F itu dari G ke H ya. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah ini suatu homomorisma ya. Saya tulis home gitu ya, untuk perkuliahan home, tapi kalau untuk ujian itu harus lengkap ya. Pertanyaannya adalah apakah hasilnya peta dari
identitas di G seperti itu ya. Ya. Nah, cirinya homomorfisme sama seperti pemetaan linear kalau kan transformasi linear kalau kan belajar aljabar linear elementer atau mungkin kalau kan belajar aljabar linear yang sekarang Abu Sweet ya cirinya sama yaitu unsur 0 dipetakan ke 0 ya. Unsur ke 0 itu adalah identitasnya ya. Ini juga identitasnya adalah E ya, kita simbol. Kita nggak tahu G itu grupnya kayak gimana ya, harus abstrak ya. Kalau ujian tidak boleh kalian misalkan G-nya suatu grup tertentu gitu, tidak boleh ya, itu jadi malah salah ya. Nah ini bagaimana? Nah, kita tahu bahwa F EG itu kali EG seperti itu. Ya kan? Identitas kali identitas sama dengan identitas hasilnya ya. Nah, untuk mempermudah saya bekerja, apa namanya? G-nya hilangkan dulu ya. Atau masih pegang. Ini kan menurut definisi homomorfisme sama dengan FEG dikali FEG ya. Nah, ini sendiri menjadi sama dengan FEG ya. Seperti itu ya. Saya coret tengahnya ya. Jadi saya sisakan bahwa FEG itu sama dengan FEG dikali FEG seperti itu. Oke, saya hanya ambil ujung kiri sama ujung kanan gitu ya. Karena tandanya sama-sama semua. Nah, kita tahu FEG, saya tuh kerjakan di sini. FEG itu unsur di mana? Di H, Pak. Di H ya. Unsur di H. H itu grup kan, berarti ini punya inverse ya. Berarti FEG punya inverse ya, berarti FEG inverse itu ada ya. Karena dia hanya grup ya. Alasannya karena hanya grup ya. Dan ini karena ini semua unsur di H, kita kalikan masing-masing ruas dengan FEG inverse seperti itu ya. Kita kalikan dari kiri misalkan, boleh dari kiri. FEG inverse ya. Ini kita kalikan dengan FEG. Ya, yang ini juga kita kalikan dengan yang sama ya. FEG inverse ya. FEG dikali FEG. Ya. Ini harusnya konsisten, ini kurang ini harusnya ya. Karena ini yang mengalihkan. Tapi nggak apa ya, kalian paham semuanya. Ya. Ini dikali jadi apa? Ini hasilnya apa? Inverse di H. Inverse. Identitas di H. Identitas. Hati-hati ya, identitas di H. Di Makanya H. saya tadi mengatakan E-nya pakai G, ini pakai H, jadi identitasnya di H ya. Nah, ini juga berdasarkan asosiatif, ini juga bisa dikalikan terlebih dahulu ya, sama dengan EH dikali FEG ya. Nah, ini tidak merubah hasil ya, jadi kita dapatkan FEG itu sama dengan EH ya. Jadi FG itu sama dengan EH. Ya, jadi identitas dari G pasti dipetakan ke identitas di kodomin seperti H ya. Ini ciri pertama dari homomorfisme. Oke, ciri yang kedua, soal kedua ya. Kalau F dari G ke H itu suatu homomorfisme ya. Sekali lagi, kalau kalian ujian, tulis lengkap ya, dengan home seperti ini ya. Dan kita punya X anggota G seperti itu ya. Pertanyaannya, fx inverse
apa. Nah, coba kalian coret-coret dulu ya. Saya sambil saya kasih waktu 2 menit ya. Saya tinggal ke belakang sebentar. Oke, bagaimana? Udah bisa? Oke, bagaimana? Udah bisa belum? Oke, itu harusnya ini make sense ya, apa petanya ya. Jadi kita misalkan ya, kita punya di atas sudah ya, FEG itu sama dengan EH seperti itu. Ya, EG ini kita ganti X dikali X inverse ya. Seperti itu. Nah, kemudian karena F-nya home ya, makanya jadi Fx dikali Fx inverse sama dengan EH ya. Sekali lagi Fx itu ada di H, berarti dia punya inverse ya. Fx inverse itu ada, yaitu di H ya. Jadi bisa kita kalikan tiap ruasnya dengan Fx inverse ya. Fx inverse dikali dengan Fx dikali Fx inverse ya. Yang kanan otomatis jadi sisa Fx inverse seperti itu ya. Nah, karena ini semua unsur di H itu grup, maka berlaku sifat asosiatif ya. Jadi bisa kita tukar dua ini ya. Bisa kita kerjakan lebih dulu, kita hitung lebih dahulu ya. Jadi adalah sama dengan EH ya, dikali sisanya Fx inverse ya. Dan ini sama dengan Fx inverse ya. Nah, karena EH ini tidak merubah hasil, bisa kita hilangkan ya. Ya, jadi kita dapatkan bahwa X inverse dipetakan ke X inverse dipetakan ke peta X atau inverse-nya peta X seperti itu ya. Oke. Kita lihat yang menarik di contoh kita. Saya pakai spidol merah ya, untuk numpuk aja ya. Nah, di Z5 ya, N-nya 5 ya. Kita tahu bahwa inverse dari 1 adalah 4 ya. Karena 1 tambah 4 adalah 5 sama dengan 0 ya. Jadi kita pengen tahu F4 berapa, seperti itu ya. Nah, masalahnya karena ini adalah 4 mod 5 seperti itu. Ya. Sorry. Inverse-nya 1 adalah min 1 ya, sorry. Min 1. Ya. Jadi F min 1
Oke, kita ulangi dulu ya. Inverse-nya min 1 adalah inverse-nya 1 adalah min 1 seperti itu ya. Nah, berarti kita pengen tahu F1 dulu. F1 berapa? Itu 1 mod 5. Kebetulan sama dengan 1 ya. Nah, F min 1 itu berapa? Min 1 mod 5. Berapa min 1 mod 5? 4. 4 ya. Nah, kita tahu di Z5 ya. Di Z5 itu inverse dari 1 adalah 4 seperti itu. Kan 1 tambah 4 adalah 0 ya. Jadi benar ini 4 ini sama dengan 1 inverse atau sama dengan F1 diinversekan seperti itu. Nah, sekedar contoh. Oke, sekedar contoh ya, ilustrasi bahwa selain identitas dipetakan ke identitas, kemudian inverse X itu dipetakan ke inverse dari petanya X gitu ya. Ini ya. Jadi X inverse dipetakan menjadi inverse-nya peta X seperti itu. Nah, yaitu beberapa sifat dari apa namanya, homomorfisme ya. Oke, F itu G ke H ya, dikatakan apa namanya, isomorfisme. Sebentar ya, saya dapat WhatsApp penting ini. Bentar saya balas sekalian ya. Oke, saya kembali ya. Jadi fungsi G ke H dikatakan isomorfisme jika yang pertama F itu homomorfisme ya. Yang kedua F-nya bersifat satu-satu ya. Yang ketiga F-nya bersifat pada ya. Atau ini biasa disebut orang analisis ya subjektif ya. Sedangkan ini adalah kebalik ya. Yang atas ini yang injektif namanya. Yang bawah jadi subjektif. Nah, saya terus terang lebih suka menggunakan satu-satu dan pada karena lebih gampang mengingat fungsinya kayak gimana dibanding fungsi injektif atau subjektif. Ya, kalau kalian bebas sih. Ya, saya harap kalian masih ingat ini ya. Ini di Mardas sudah dijelaskan, kemudian di logika himpunan ya. Oke, kita lihat contoh yang tadi ya, Z ke Z5 ya. Yang dimana X dipetakan ke X
mod 5 seperti itu. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini homomorfisme ya, sudah memenuhi yang pertama, tapi tidak memenuhi yang kedua ya. Yang ketiga dipenuhin dia ya. Bisa kalian cek sendiri. Yang pertama nggak dipenuhi kenapa? Karena kalau kita punya 1 itu dipetakan ke 1 ya. Kemudian 6 juga dipetakan ke 1. Jadi ini sendiri sudah melanggar sifat satu-satunya ya. Jadi begini dia. Ya. Ke 1 titik, 2 titik, ini 1, ini 6 sama-sama dipetakan ke 1. Jadi sudah tidak satu-satu. Nah, yang isomorfisme ya sebagai gambaran adalah F dari D6 ke S3 gitu ya. Nah, ini kan D6 isinya adalah E, A kuadrat, B, AB, kemudian A kuadrat B ya. Nah, E dipetakan ke 1 gitu ya. Dan A dipetakan misal ke 1, 2, 3 ya. Dan A kuadrat dipetakan ke 1, 3, 2. B dipetakan ke maaf ya, bisa jadi saya salah sini. Ini ke 1, 2 kalau nggak salah. Kemudian A dikali B ini dipetakan ke 1, 2, 3 dikali 1, 2 ya. Ini dipetakan jadi 1, 3, 2 dikali 1, 2 ya. Ini berapa sih? Kemarin sudah dilakukan ya. 1 ke 2, 2 ke 3. Ini 1, 3. Ini 1 ke 2, 2 ke 1. Ini 2, 3. Oke. Ini sebenarnya sudah kalian bisa lihat bahwa ini satu-satu pada ya. Tinggal dicek apakah dia homomorfisme seperti itu. Ya, tapi saya lebih tertarik bahas soal yang abstrak aja ya. Oke, jadi kita punya F itu dari G ke H ya. Suatu isomorfisme ya. Isomorfisme grup gitu persisnya. Ya. Nah, pertanyaannya ya. Jika G grup komutatif ya, buktikan kalau H juga komutatif. Yang kedua, jika H grup komutatif, maka G juga grup komutatif ya. Nah, jadi artinya kalau ini suatu isomorfisme maka G dan H itu pasti sama-sama ya. Kalau nggak sama-sama komutatif, pasti sama-sama tidak komutatif seperti itu. Oke. Nah, buktinya gimana? Yang pertama dulu ya. Diketahui
G komutatif artinya untuk setiap XY di G berlaku X kali Y sama dengan Y kali X ya. Akan ditunjukkan apa? Untuk setiap apa ya simbolnya? AB di H berlaku AB sama dengan PA seperti itu. Oke, jadi kita berangkat dari apa yang ditanya, jangan berangkat dari apa yang diketahui. Ya. Akan ditunjukkan seperti ini ya. Jadi langkah pertama selalu ambil A, B anggota H sebarang ya. Jangan dikit-dikit semua apa jawaban kalian selalu ambil sembarang gitu ya. Tergantung apa yang ditanya ya. Kayak di ujian kemarin tuh banyak seperti itu. Ya, ambil AB anggota H sembarang ya. Akan ditunjukkan bahwa AB sama dengan BA seperti itu. Ya. Ini akan ditunjukkan ya. Jadi boleh saya coret ya. Karena itu bukan bagian dari bukti sebenarnya. Cuman mempermudah kalian membuktikan. AB anggota H sembarang ya. Tujuannya adalah bentuk seperti ini ya. Tapi kita nggak bisa kerja apa-apa di sini. Kalau A kali B apakah sama dengan B kali A? Nggak punya. Kita ngintip apa yang diketahui gitu. Ya. Diketahui G Abel. Oh, berarti kita bawa AB-nya ke G dulu. Nah, bawanya gimana? Kita ingat informasi yang diketahui adalah F-nya pada. Ya. Karena F-nya pada, AB ini di domain ya. Berarti terdapat XY anggota G sehingga Fx sama dengan A dan Fy sama dengan B. Ini karena F-nya pada. Seperti itu. Ya. Berarti A dikali B itu sama dengan Fx dikali Fy. Ya. Sama dengan, karena dia informasi berikutnya adalah F-nya homomorisme ya. Berarti ini sama dengan F XY. Oke. Dan Fxy itu sama dengan, karena di G berlaku sifat komutatif, bisa kita tukar berarti X dan Y-nya. F dalam kurung YX seperti itu. Ya. Dan FYX sendiri sama dengan FY dikali Fx. Ya. Nah, Fy dikali Fx ini otomatis jadi sama dengan B dikali A. Ya, kita ambil ujung-ujungnya aja. Jadi, terbukti sudah AB sama dengan B dikali A. Jadi, H itu grup komutatif. Jelas nggak? Atau ada yang mau ditanya? Jelas, Pak. Oke. Mau nanya Pak, Ya, gimana? yang apa namanya tadi? Yang G itu jadinya pada itu dapat dari mana Pak? Isomorfisme kan? Oh ini udah, oh iya Ya. ya, isomorfisme. Isomorfisme. Iya Pak. Ya. Nah, perlu kalian catat bahwa sifat satu-satunya nggak dipakai ya. Oke, yang kedua, jika H-nya Abel, kita tunjukkan G-nya Abel ya. Diketahui H-nya Abelian ya. Saya buat operasional ya.
untuk setiap AB anggota H berlaku AB sama dengan BA seperti itu. Nah, yang ditanya adalah G Abel atau enggak ya. Atau dalam kurung untuk setiap X, Y di G ya berlaku X, Y sama dengan YX seperti itu. Nah, ingat ini juga berlaku bahwa F-nya home dan F-nya 1-1 ya. Oke, F-nya pada boleh kalian masukkan ya, tapi nanti kita nggak akan pakai. Oke, jawab ya. Selalu mulai dari apa yang ditanya ya. Ditanya adalah ini ya. Untuk setiap X yang anggota G. Jadi ambil X koma ya, bukan kali. Anggota G sebarang ya. Nah, kita ingin tahu bahwa XY sama nggak dengan YX gitu ya. Akan ditunjukkan XY sama dengan YX ya. Tapi ini bukan bagian dari bukti ya. Tapi untuk kalian mau nulis ini di jawaban kan saya bolehkan ya. Tapi nanti kalau kalian nulis secara formal di misal nulis bukti paper kalian seperti itu ya, itu nggak boleh ya. Untuk resmi nggak boleh. Di buku nulis nggak boleh ya. Kalau di ujian oke lah masih boleh saya bolehkan. Ya. Nah. Gimana caranya? Kita harus gunakan sifat 1-1 gitu. Apa ya? Ayo, ada yang punya ide? Kalau 1-1 Fx sama dengan Ya, jadi kita ingin membuktikan bahwa XY sama dengan YX seperti itu ya. Ya, ingat definisi 1 apa? FA1 sama dengan FA2. Untuk setiap ya pakai ini ya. A, jangan pakai A lagi, sudah pernah dipakai. Untuk setiap UV di domain ya dengan FU sama dengan FG, FV itu berlaku U sama dengan V. U sama dengan V ya. Nah, untuk buktikan U sama dengan V, berarti kita tunjukkan bahwa FU sama dengan FV seperti itu. Kok UV lagi pakainya. Kita cukup tunjukkan bahwa FXY itu sama dengan FIX seperti itu. Jelas ya? Ya, Pak. Nah, kita tahu bahwa Fx kali Fy itu ada di H ya. Dan di H berlaku sifat komutatif. Ini akan sama dengan Fy dikali Fx seperti itu. Ya. Ini diketahui ya. Nah, Fx kali Fy karena dia home ya. Ini karena 1-1 ya. Karena 1-1. Fx kali Fy itu ini kan karena dia home ya. Dan Fy kali Fx sama dengan Fyx seperti itu ya. Dan ini kok karena dia 1-1? Karena hanya Abel, hanya komutatif ya. Ya. Nah, karena 1-1 dari sini ke sini langkahnya adalah alasannya karena F-nya 1-1 ya. Fxy sama dengan Fyx dapatnya dari sini. Ini kan diketahui ya bahwa Fx kali Fy itu sama dengan Fy kali Fx karena hanya Abel. Dan ini karena
apa namanya, karena dia homomorisme maka bisa dimasukkan ya, tidak peduli mau dikalikan dulu atau dipetakan dulu, nggak penting ya. Jadi sama dengan fx y sama yang kan jadi f y x ya. Ya, tanda sama dengan ya, masih karena ini emang dari awal sama ya. Dan karena satu maka xy akan sama dengan yx ya, seperti ini. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Nah, kalau kita punya f dari G ke H seperti itu ya. Kita bisa juga mendefinisikan subgrup gitu ya. Subgrup yang pertama adalah ker F atau inti F ya. Ini adalah setiap unsur di G, unsur di G di mana fx sama dengan identitas seperti itu. Ya. Yang kedua, kita bisa definisikan subgrup ya. Peta F ya. Itu sama dengan fx ya. Di mana x-nya anggota G seperti itu. Oke, untuk mempermudah kalian bahwa ini seringkali disebut sebagai inti F ya. Dan ini seringkali disebut peta F ya. Jadi kalau kalian besok lolos nasional atau lolos regional Olimpiade MIPA ya, bahwa saya nggak bisa pastikan nanti mau pakai simbol yang mana. Tapi intinya kalau nggak pakai ker inti ya, kalau nggak pakai peta in seperti itu. Jadi buat kalian hati-hati saja. Sekedar mengetahuinya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak gitu penting ya. Kalaupun ada di soal Olimpiade ya biasanya dituliskan definisinya apa ya. Kalian cek baik-baik bagian definisi di soal itu ya. Ya di sana di simbol apa itu dijelaskan di awal apa ini simbol apa, ini definisinya apa biasanya kalau emang diperlukan ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Tapi kalau kalian sudah tahu mungkin kalian tidak begitu masalah gitu ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang langsung lihat soal. Ya, kalau kalian sudah langsung paham, kalian bisa langsung bekerja. Kalau kalian tidak paham, nanti pasti kalian mikir dulu, ini apa gitu. Ternyata lupa buka pendahuluan, seperti itu. Oke. Kita lihat bahwa isinya inti F ini adalah unsur-unsur di G ya. Berarti dia ini subgrup dari G ya. Sementara peta F, unsurnya adalah peta-peta dari X, X-nya di G. Berarti ini ada di subgrup dari H ya, seperti itu. Oke, belum kita buktikan dia subgrup ya, baru subhimpunan. Oke. Ada request mana yang mau dikerjakan? Yang 1, 2? Yang 1 dulu dah, Pak. Yang 1 dulu. Oke, untuk menunjukkan subgrup berarti apakah ker F itu hampa? Ada nggak unsurnya kira-kira?
Ada nggak Ada, unsur? Pak. Ada apa? Kan X itu anggota G, berarti bisa aja dia identitas. Oke, karena identitas G anggota dari ker F ya. Karena FEG pasti petanya EH ya. Jadi pasti ada unsur dipetakan ke identitas ya. Minimal adalah identitas di G sendiri ya. Jadi tidak mungkin hampa ya. Jadi ker 0 tidak mungkin hampa ya. Nah, yang kedua berarti tunjukkan apa lagi? Masih ingat tunjukkan subgrup gimana? Punya identitas. Ya, unsur identitas sudah ada, inverse juga ada. Ya. Tapi saya gunakan di teorema inverse ya. Kalau H subgrup G itu jika dan hanya jika ya AB inverse ada di H untuk setiap AB di H ya. Ada banyak cara ya. Boleh juga menggunakan yang dua buah persamaan ya. AB ada di H untuk setiap AB di H, dan yang kedua adalah A inverse ada di H ya untuk setiap A di H ya. Kalian boleh pakai mana? Boleh pakai definisi juga boleh. Oke, saya buktikan pakai dua cara dah ya. Pakai definisi ya. Coba pakai definisi. Ini cara pertama ya. Semuanya membutuhkan bahwa dia pertama tidak hampa ya. Oke, yang pertama menggunakan definisi. Oke. Sekarang X anggota ker F ya. Pertanyaannya apakah X inverse anggota ker F ya? Itu pertanyaannya ya. Ini sembarang ya. Kalau X anggota ker F, kita harus tunjukkan bahwa X inverse anggota ker F ya. Untuk menunjukkan inverse-nya ada di subgrupnya ya. Ingat asosiatifnya sudah jelas ya. Identitasnya sudah jelas juga karena ini ya. Oke, sekarang kita tunjukkan ini aja ya. Nah, untuk menunjukkan X inverse anggota ker F, apa yang ditunjukkan? Definisi ya. Untuk menunjukkan X inverse anggota ker F, apa yang ditunjukkan? Ayo, masa lupa? Ditunjukkan untuk setiap X dikalikan dengan sesuatu, hasilnya itu adalah identitas. Apa? Kok X dikalikan sesuatu, Den? X anggota ker F. Ya. Apa artinya X anggota ker F? Artinya apa ini? X itu anggota G. Ya, kamu lihat definisinya ker F ini. X anggota G dan berlaku sifat dipetakan X sama dengan EH gitu ya. Jadi untuk menunjukkan F inverse anggota ker F, berarti kita tunjukkan bahwa akan ditunjukkan bahwa Fx inverse itu sama dengan apa? Sama dengan EH. EH ya, benar gitu ya. Definisinya seperti itu ya. Untuk menunjukkan dia anggota sini, kita tunjukkan bahwa dia dipetakan ke E gitu aja. Nah, tapi kita sudah tahu tadi, ini apa? Fx di inversin ya. Dan diketahui bahwa Fx sama dengan EH, berarti sama dengan EH di inversin dan sama dengan EH gitu kan. Inversnya EE kan dirinya sendiri. Jadi kita dapatkan bahwa Fx inverse ya, inverse di dalam itu sama dengan EH ya. Jadi terbukti bahwa X inverse itu anggota ker F ya. Jelas nggak? Kalau nggak jelas tolong kabarin saya segera. Ujian loh minggu depan. Tanggal 6 April ya, persis minggu depan ya.
Hari Selasa dia Pak, kita ujian. Tanggal 6 April ujiannya. Oke, jadi udah terbukti bahwa curve F itu tidak hampa. Oke, kita pakai bukti yang kedua ya. Jadi sebenarnya nggak perlu bukti lagi, sudah terbukti ya. Cuman buat latihan saja. Ya, kita gunakan teorema ini ya. Jadi misalkan kan akan ditunjukkan berarti ya untuk setiap AB anggota H berlaku AB inverse anggota H ya. Berarti langkah pertama kan akan ditunjukkan seperti ini ya. Ambil AB anggota H sembarang ya. Oke. Akan ditunjukkan apa? AB inverse anggota curve F ya. Ini hanya kan curve F ya, ini hanya curve F. Ini juga hanya sama dengan curve F seperti itu ya. Nah, untuk menunjukkan ini ingat-ingat yang ada adit-adit itu bukan bagian dari bukti ya, hanya mantra sakti untuk mempermudah saya sebenarnya. Akan ditunjukkan apa jadinya untuk menunjukkan AB inverse anggota curve F? Gimana, Den? Akan ditunjukkan setiap FAB inverse itu anggota G. Ingat, menunjukkan curve F itu harus sama dengan E gitu ya. Oh iya. Ya, ingat definisi. Oh iya, masih curve F ya Pak? Ya, masih curve F ini. Ini kita menggunakan cara metode lain untuk membuktikan ya. Kita menunjukkan AB inverse sama dengan EH. Akan ditunjukkan ya. Ingat yang akan adit ini bukan bagian dari bukti ya. Oke. Langsung aja F AB inverse itu sama dengan FA dikali FB inverse ya. Sama dengan FA dikali FB diinversin. Seperti itu. Jelas ya? Tapi karena AB-nya anggota ker ini ya, ker F ya, maka FA-nya sendiri adalah identitas. Dan FB-nya juga identitas ya, kali EH. Diinversin. Seperti itu. Ya, ini otomatis ini identitas inverse-nya EH adalah diri sendiri, kemudian dikali EH lagi adalah EH ya. Jadi kita dapatkan FAB inverse sama dengan EH. Artinya AB inverse ada di kernel ya. AB inverse ada di kernel F ya. Jadi terbukti bahwa kernel F itu subgrup dari G. Jadi jangan kalian pakai, kalau kan di ujian tiba-tiba menggunakan bukti dua-duanya malah salah ya. Salah satunya cukup ya. Kalau kan pakai dua-duanya berarti kan menghafal berarti caranya. Ketahuan menghafal ya. Ya seperti itu ya. Sudah dibuktikan yang pertama bahwa kernel F itu subgrup dari G. Ya bisa kalian lihat ya. Walaupun soalnya tentang homomorfisme atau isomorfisme, tapi ya materi-materi sebelumnya dipakai gitu. Tidak bisa lepas gitu ya. Oke. Trik lain untuk apa namanya? Trik lain untuk belajar membuktikan itu sebenarnya ada satu hal ya.
Kalian begitu lihat saya, catat soalnya saja, kalian kerjakan lagi di rumah ya. Kalau kalian mentok baru intip video saya ya, intip video saya ya. Kalau kalian sudah tulis, ya nanti kalian kerjakan lagi di rumah dengan gaya kalian ya. Sebisa mungkin jangan ngintip kunci jawaban ya. Itu latihan ya. Sama seperti bayi belajar jalan ya, otomatis dia ngelihat orang tuanya berjalan dulu kan. Kemudian dia meniru seperti itu. Ya, memang meniru langkah yang baik sebenarnya. Tapi harus kalian kerjakan dengan tangan dan tangan kalian sendiri ya. Yang kedua itu adalah membuktikan bahwa IM F itu subgrup dari H ya. Ini nggak hampa ya. Nggak hampa. Kenapa nggak hampa? Karena kita punya FE G itu sama dengan EH ya. Jadi kita dapatkan bahwa EH itu anggota IM. EH ya, bukan EG ya. Ini kita punya, kalau dia homomorsnya pasti kita selalu punya ya. Jadi setidaknya ada unsur di H yang terkait dengan unsur di G seperti itu ya. Oke, EH itu image dari F ya, seperti itu. Nah, kemudian dia tidak hampa jadinya, ini karena ya. Nah, kita buktikan pakai salah satu di metode di atas ya, boleh. Ya, mau pakai mana? Pakai definisi, pakai teorema. Silakan request. Pakai definisi dulu, Pak. Pakai definisi. Ya udah, yang teorema coba sendiri ya. Oke, identitas sudah ada ya. Tinggal buktikan inverse saya ya. Argumen-argumennya kalian bisa lihat argumen saya sebelumnya ya. Nah, misalkan kita punya X anggota IM F ya. Nah, tadi kan X anggota ker F artinya Fx sama dengan, oke, saya di sini ya. X anggota ker F artinya Fx sama dengan E gitu ya. Nah, sekarang X anggota IM F artinya apa? Saya intip definisinya dah. Saya tulis definisi di sini ya. Oke. Saya tulis definisinya itu, sekarang kan cek X anggota IM F artinya apa? Ini kemampuan paling penting di aljabar ya. Menerjemahkan definisi ya. Memahami definisi lah minimal. Gimana? X anggota IM F artinya apa? X anggota H, Pak. Ya, IM F kan subset dari H, jelas. Bisa lebih detail. F. X anggota. X itu fungsi dari pemetaan suatu anggota dari G. Misal Y anggota G, berarti X itu FY. Ya, jadi X itu artinya
sama dengan FY untuk suatu Y anggota G seperti itu ya. Tinggal terjemahkan aja ini ya. Bentuknya seperti ini berarti kalau X anggota F berarti X itu bentuknya seperti ini ya. Ya ini kan bentuknya ya, ini sifatnya gitu ya. Berarti untuk satu Y anggota G seperti itu. Kalau kernel kan artinya X anggota G tapi sifatnya yang penting di sini ya, yang lebih jelas menggambarkan. Oke, jelas ya. Itu artinya ini boleh saya hapus dulu. Nah, X anggota IMF kita harus tunjukkan bahwa akan ditunjukkan bahwa X inverse ada di IMF ya. Berarti X inverse anggota IMF artinya apa? X inverse itu sama dengan F kali sesuatu. Apa namanya? Boleh dah. Z ya. Untuk suatu Z di G. Ini akan ditunjukkan ya. Atau ini akan ditunjukkan seperti ini. Ya. Kalian bisa nebak nggak apa Z? Nah, kita berangkat dari yang diketahui ya. Ini kan udah karena buktinya singkat ya. X anggota F artinya X sama dengan F berapa tadi Y ya? Untuk suatu Y anggota G ya. Nah, kalian bisa tebak Z-nya adalah Y inverse ya. Maka X inverse sama dengan FY diinversin begitu kan? Nah, ini Iya, jadi apa Pak. dan yang ini? Itu jadi FY inverse. FY inverse ya. Ya, jadi sudah dipenuhin. Jadi ada Z anggota G sehingga X inverse sama dengan F kali Z ya. Dengan Z-nya adalah Y inverse ya. Ya. Ini untuk suatu Y inverse di G seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah X inverse anggota IMF ya. Jadi terbukti bahwa IMF adalah grup. Jadi terbukti X inverse itu terbukti image dari F itu subgrup dari H seperti itu. Jadi bukti pakai definisi, tapi sebenarnya kalian lebih saya sarankan coba sendiri ya di rumah tar ya. Bukti pakai teorema ya. Karena kalau soalnya tidak basic seperti ini biasanya lebih mudah dikerjakan pakai teorema ya. Ya buat latihan di rumah gitu, buktikan ya. Misal F dari G ke H suatu homomorfisme. Buktikan F11 jika dan hanya jika F itu sama dengan identitas seperti itu. Jadi buktikan F1 jika dan jika isinya ker F itu adalah unsur identitas saja, ya. Terus yang kedua, yang A ini ya, yang ke B coba ya, F-nya pada jika dan hanya jika IMF itu sama dengan H seperti itu. Coba di rumah ya. Jika maka jika F11 maka F sama dengan identitas dan sebaliknya. Ya, coba di rumah. Nah, ini teorema isomorfisme. Jadi kalau kita punya F dari G ke H, ini homomorfisme ya.
Saya lupa mendefinisikan ya. Tadi home. Saya tulis ini aja ya. Jadi kalau F dari G ke H itu suatu isomorfisme, maka dikatakan G isomorf dengan H, ya. Nah, yang menarik dari isomorf ini artinya apa? Atau G isomorf dari H, ya, jika terdapat F dari G ke H suatu isomorfisme, ya. Ini definisinya isomorf, ya. Ini artinya apa? Artinya isomorf artinya ya kita bisa dianggap sama lah G dan H-nya, ya. Kalau dia hingga jumlah anggota sama, kalau G-nya komutatif, H-nya komutatif, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu ciri isomorfisme, ya. Jadi kalau kita belajar tentang H, kadang-kadang kita perlu cukup belajar tentang G aja, tidak perlu lebih jauh lah. Nah, tadi yang isomorf tadi apa? D6 sama S3, ya. Jadi kalau kita belajar S3 tidak perlu kalau kita sudah belajar D6 seperti itu. Nah, itu seperti gambaran, ya. Nah, teorem isomorfisme ini mengatakan bahwa jika G ke H suatu homomorfisme, maka G per F, ya, homomorfisme yang pada gitu, ya. Maka ini adalah isomorf dengan H seperti itu. Kalau nggak ada padanya, maka ada dua versi, ya, bukan dua versi, dua penulisannya sama aja, ya. Kalau F dari G ke H itu hom, maka kita bisa lupakan bahwa G per F itu isomorf dengan Fg seperti itu, ya. Tapi lebih baik disebutkan ini teorema utama isomorfisme. Ada 3 teorema sebenarnya, tapi mungkin ini yang penting aja, ya. Bukti, ya. Oke, kalau kan di kelas itu berbeda kalau kan riset, ya. Kalau riset kita punya buktinya baru kita meneruskan teorema, ya. Kalau di kuliah kan ada teorema, kita buktikan seperti itu. Ya, sama kayak olimpiade itu ada pernyataan atau teorema itu soalnya, itu kita berikan buktinya seperti itu. Ya, kalau riset itu sebaliknya, kita punya bukti dulu baru kita tuliskan teoremanya apa, ya. Karena emang teorema itu nggak ada sebelumnya, nggak ada seperti itu. Jadi agak berbalik antara kuliah atau olimpiade dengan riset, ya. Oke, buktikan ini berarti kita harus buat pemetaan, ya. Namakan pemetaan theta seperti itu. Dari G per F ke H. Oke, untuk mempermudah F saya tulis sebagai K aja, ya, boleh, ya. Jadi ini kita buat theta dari G per K ke H. Dan K ini pasti subgrup dari G, ya. Tadi sudah kita buktikan. Nah, petanya bagaimana? Fungsinya kayak gimana? Yaitu bentuknya adalah GK ke FG seperti itu. Nah, ini kan kalau kita punya F ini, maka G dipetakan menjadi FG seperti itu, ya. Nah, karena ini adalah grup quotient, kan udah belajar grup quotient kemarin, ya. Maka bentuknya adalah bentuk seperti ini, ya. Nah, dipetakan ke FG seperti itu, ya. Ingat ini theta ini pemetaan berbeda dari F, ya. Kita ingin buktikan bahwa theta ini suatu isomorfisme, ya. Karena untuk membuktikan G per K ini adalah isomorf dengan H, kita tunjukkan bahwa ada isomorfisme dari G per K ke H seperti itu.
Nah, buktinya sulit sama kayak teorema Lagrange nih, buktinya sulit tapi sebenarnya penggunaannya lebih enak gitu. Jadi kalau kalian nanti di ujian ya biasanya tidak ditanya bukti ini lagi, tinggal kalian gunakan ya teoremanya sama kayak teorema Lagrange kemarin. Oke, untuk buktian dari isomerisme pertama kita buktikan dulu tetanya fungsi atau pemetaan ya. Ya. Yang kedua kita buktikan bahwa tetanya itu adalah Hom. Ya. Yang ketiga tetanya 1,1, yang keempat tetanya pada. Seperti itu. Oke, apakah dia fungsi? Berarti bukti pertama ya. Jika unsur di sana ya, misal GK, jangan GK lagi. Misal AK itu sama dengan BK seperti itu ya. Misal dua buah koset sama, kita harus tunjukkan bahwa petanya sama juga ya. Ingat definisi fungsi, kalau dua unsur yang sama, maka petanya itu harus sama ya, tidak boleh seperti ini. Ya. Ingat koset itu bisa ditulis dalam bentuk banyak sekali ya. Misal AK sama dengan BK. Tidak boleh petanya beda ya. Ini jadi FA, ini jadi FB seperti itu ya. Kita harus buktikan bahwa theta AK itu harus sama dengan theta BK ya. Tapi ini sendiri artinya adalah FA ya. Itu sama dengan FB seperti itu. Ini harus kita tunjukkan. Oke, ada yang saya lupa ya. Apa arti dua buah koset sama ya? Kalau AK itu sama dengan BK artinya apa? Dua buah koset sama ini jika AB inverse anggota K. Ini sebuah teorema ya. Dua buah koset sama jika A dikali B inverse wakilnya ya. Wakilnya boleh diganti-ganti, boleh C, boleh apa ya. Yang penting kosetnya sama, itu jika AB inverse anggota K ya. Kita buktikan di bawah dulu ya. Jadi diketahui AK sama dengan BK. Oke. AK sama BK artinya apa? Mungkin A itu A dikali E itu sama dengan B dikali sesuatu ya. Tidak mungkin E, belum tentu E. Jadi bisa jadi ini kali K, seperti K kecil seperti itu ya. Benar ya? Maka didapatkan A sama dengan BK seperti itu. Ya. Maka kita dapatkan bahwa B inverse A itu sama dengan K seperti itu. Benar ya? Ini K-nya kecil ya. Karena B inverse, karena K ini anggota K ya. Ini kan K-nya kita pilih anggota K ya. K kecil anggota K. Ini berarti anggota K ya. Berarti kita dapatkan B inverse A itu anggota K. Karena B inverse A anggota K, akibatnya inverse-nya, karena K-nya grup ya, maka inverse-nya juga ada di sana ya. Berarti B inverse A itu anggota K juga.
B inverse A artinya A inverse B itu anggota K seperti itu. Walah kebalik saya. Wah, buktinya ya. Nggak masalah sebenarnya. Ya. Kalian tinggal rubah K-nya yang di sebelah sini seperti itu ya. Jadi nanti harus dapatnya bahwa A kali B inverse itu anggota K seperti itu ya. Ya, jadi gini maksud saya. Saya cuma salah ngambil anu saja. Ini harusnya tulisnya AK itu sama dengan B kali E ya, sama aja sebenarnya. Kemudian K-nya tetap di sini, A-nya pindah ke sini A inverse B ya, seperti itu ya. Nah, ini kemudian jadi ini anggota dari K seperti itu. Ya. Nanti kalian balik, nanti dapatnya pasti oh kebalik ya. Nanti kalian coba-coba ya, coba-coba sendiri ya. Karena ini materi kemarin sebenarnya. Ada di video saya ya. Ada di video saya. Cuma saya lupa nyampaikan aja. Ada di video yang tahun lalu ya, yang udah lama ya. Ada buktinya. Ini sekedar bantuan aja ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita punya AB inverse anggota K, kita ingin tunjukkan bahwa AK sama dengan BK seperti itu. Nah, karena AB inverse anggota K, maka AB inverse sama dengan K seperti itu ya. Ya. Maka A ini untuk suatu K kecil, ini K kecil ya. Jadi A sama dengan K dikali B seperti itu. Ya, nanti kan coba aja buktinya atau buktinya kalian lihat di video ya. Saya sampai lupa buktinya ya. Tapi nanti bisa kalian buktikan. Kalau saya merenung membuktikan takutnya nanti lebih lama ya, karena waktu tinggal sedikit lagi. Jadi kalian coba cek buktinya di video sebelumnya ya. Oke, kita balik ya. Kita ingin menunjukkan bahwa theta ini fungsi ya. Artinya kalau kita punya dua unsur di domain, domainnya kan grup quotient ya. Maka petanya adalah sama ya. Jadi theta AK sama dengan theta BK ya. Tapi ini theta AK ini sama dengan FA dan theta BK ini adalah FB seperti itu ya. Nah, ini ingin kita tunjukkan ya, akan ditunjukkan gitu ya. Oke. Jadi kita ambil dua koset sembarang ya. AK, BK di G per K. Ingat K-nya kernel ya, ker F ya. Dengan AK sama dengan BK ya. Ingin ditunjukkan seperti ini ya. Tapi AK sama BK artinya apa? AB inverse itu anggota dari K. Oke, AB inverse anggota K. AB inverse anggota K artinya apa? Denny? Anggota K. AB inverse anggota K, K-nya kan ker F. Ya, jadi artinya apa ini? Ker F. Berarti FAB inverse itu sama dengan EH? Ya, EH ya. Sama dengan E ya, seperti itu ya. Jadi kita dapatkan FA dikali FB inverse itu sama dengan EH ya. Jadi kita dapatkan FA kali FB diinversekan itu sama dengan EH ya. Jadi dapatkan FA sama dengan FB ya. Kalau masing-masing ruas dikalikan FB ya. Ini kan kalau dikalikan FB hilang ya.
sementara jadi FB muncul ya. Jadi tercapai apa yang kita inginkan seperti ini ya, atau dengan kata lain bahwa theta AK itu sama dengan theta BK seperti itu ya. Jadi terbukti bahwa F-nya suatu theta-nya bukan F ya. Ini muncul FF ini sebenarnya bukan fungsi yang kita kejar ya. Fokus kita fungsi ke theta seperti itu ya. F ini adalah fungsi yang sudah kita ketahui bahwa dia homomorfisme seperti itu. Theta-nya yang belum ya. Jadi baru terbukti F-nya suatu fungsi ya. Yang kedua, kita harus tunjukkan theta-nya hom ya. Jadi kalau kita punya AK dengan BK itu anggota dari G per K, maka theta dari AK dikali BK ya sama dengan apa gitu ya. Nah, perkalian koset kita sudah tahu kemarin ya adalah sama dengan ABK seperti itu ya. Dan ini sama dengan jadi FAB. Definisi theta yang kita buat. Ini yang kita buat tetanya kayak gimana ya. Nah, F-nya itu hom, sudah kita hom. Jadi ini FA dikali FB. Ya. Akibatnya FA sendiri adalah theta AK, sementara FB adalah theta dari BK. Ya, definisinya ya. Definisi dari theta AK adalah FA ya, definisi dari theta BK adalah FB seperti itu ya. Jadi sudah terbukti bahwa ini sama dengan ini ya. Jadi kita sudah buktikan bahwa tetanya suatu hom. Oke, karena waktunya sudah habis ya, tinggal 5 menit, tidak cukup untuk membuktikan 2 buah sifat lanjutannya. Kalian kerjakan sendiri ya. Buktikan bahwa tetanya satu-satu dan pada. Nah, untuk mempermudah, saya akan buktikan di pertemuan di kelas A ya. Jadi ada video di video kelas A, jadi di video kelas B ini tidak ada videonya, tapi sebagai bahan latihan ya. Nanti kalau kalian tertarik tentang apa jawabannya ya silakan tonton videonya kelas A ya. Oke gitu ya, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada ya nanti kalian bisa silakan apa namanya, lihat videonya kembali ya. Ada apa Den? Ya silakan. Bisa nanti kita gabung juga di kelas A, nanya-nanya gitu kalau enggak. Boleh dipersilakan ya. Nanti kalau kalian mau cari satu waktu sendiri, misal nanti untuk bertanya-tanya yang lebih khusus bisa ya. Yang jelas besok Jumat itu masih materi sama sekaligus tutorial jawab soal ya. Tapi kalau kalian masih butuh pertemuan ya silakan. Tapi pertemuan berikutnya itu harus kalian yang aktif seperti itu. Ya gitu aja Dan. Ini pertemuan terakhir Pak ya sebelum UTS. Iya. Oh iya Pak. Udah itu aja dah Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya akhiri ya. Kita ketemu satu TS ya. Silakan diisi Google Form-nya ya. Paling lambat hari Sabtu ya, jam 12 siang. Oke, saya izin akhiri kuliahnya dulu ya.